pada video kali ini kita akan mempraktikkan cara menginstal Ubuntu Server di VirtualBox dan mengkonfigurasinya hingga WordPress siap digunakan. Langkah pertama, isi nama VM kita dengan upsi sysops 1. Selanjutnya, pada bagian ISO image, cari dan pilih file ISO Ubuntu 26.04 yang sudah di-download kemudian di-finish. Kita lakukan beberapa pengaturan tambahan. Masuk ke media penyimpanan, klik ke file upsi sysops kelompok 1.vdi. Lalu ubah ukurannya dari 25 GB menjadi 50 GB. Jika sudah, klik apply. Sekarang kita kembali ke menu utama. Klik settings pada VM kita di bagian sistem atau boot order, centang pilihan network. Pindah ke menu network, ubah bagian attached to dari net menjadi brigade adapter. Jika sudah selesai, klik OK. Mesin virtual sudah siap. Klik start untuk menjalankan program dan tunggu hingga jendela instalasi Ubuntu Server muncul di layar. Saat pilihan bahasa muncul, pilih English, lalu klik Done. Pada tipe instalasi, pilih Ubuntu Server, dan klik Done, lalu klik Done. Tunggu hingga DHCP-v6 mendeteksi jaringan. Kita edit konfigurasi pada ENP0S3. Pastikan IPv4 tersetting ke automatic. DHCP, lalu pilih Save dan klik Done. Lanjutkan proses dengan memilih Use and Entry This dan centang Setup. This as an LVM group. Klik Done, lalu pilih Continue. Sekarang, kita masuk ke menu profil configuration. Isi data kelompok Anda seperti berikut. Pertama, nama kelompok. Kedua, nama server. Ketiga, username. Yang terakhir, mengisi password. Di sini kami menggunakan nama server, sistem operasi, dan username L1. Pada menu upgrade to Ubuntu Pro, pilih skip for now, lalu continue. Selanjutnya, pada SSH configuration, centang install open SSH server, agar kita bisa meremote server ini nantinya. Pada pilihan fitur server snaps, langsung klik saja done, dan klik view full log untuk melihat proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai dan sistem melakukan reboot, masukkan username kelompok 1 dan password 123 untuk login. Langkah pertama, setelah masuk ke sistem, melakukan pembaruan repository dengan perintah sudo apt update. Selanjutnya, kita akan menginstal web server. Kita install Apache terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install apache 2. Jika ada konfirmasi, ketik Y, lalu tekan Enter. Setelah selesai, kita juga akan menginstal Nginx dengan perintah sudo apt install Nginx. Ketika Y, dan tunggu prosesnya. Untuk memastikan layanan Nginx berjalan, cek statusnya dengan sudo. Saya tampilkan di layar ya. Status Nginx. Sekarang, mari kita aktifkan firewall demi keamanan server menggunakan perintah sudo uefa enable. Setelah aktif, tambahkan izin akses untuk Apache dan Nginx dengan perintah sudo uefa allow Apache full dan sudo uefa allow Nginx full. Agar web server kita nantinya aman, menggunakan HTTPS, kita install Chirboot. Untuk Apache dan Nginx menggunakan perintah sudo apt install chirboot. Python 3, chirboot, Apache, Python 3, chirboot, Nginx. Ikuti instruksi di layar. Masukkan email Anda dan setujui terms of service yang diminta. Ketik sudo uefa status untuk memastikan semua rule keamanan sudah aktif.
Terakhir, pada sesi ini, ketik perintah IP add atau IP address untuk melihat IP server kita yang nantinya akan digunakan untuk remote SSH untuk membuka web di browser. Sekarang, kita cek status Apache menggunakan sudo status Apache 2. Kita juga memerlukan database untuk WordPress. Cek apakah MySQL sudah ada menggunakan sudo service MySQL status. Langkah berikutnya adalah menginstal PHP dan modul-modul yang dibutuhkan WordPress. Jalankan perintah sudo apt install php lib etc2 mood php php MySQL php vpm. Agar database kita semakin optimal, kita juga menambahkan MariaDB server dengan perintah sudo apt install MariaDB server. Mari kita buka user database baru. Masuk ke MySQL dengan perintah sudo MySQL. Ini saya tampilkan di layar aja ya, karena saya susah buat mengetiknya. Lalu, ketik flush privilege untuk menerapkan perubahan dan ketik exit untuk keluar. Jangan lupa restart layanan MySQL dengan sudo. Kini saatnya mengunduh WordPress. Kita gunakan perintah sebagai berikut. Setelah terdownload, ekstrak file tersebut langsung ke directory web Apache menggunakan sudo dengan berikut. Agar WordPress dapat memodifikasi file secara aman, ubah hak kepemilikan foldernya menjadi milik web server dengan berikut. Selanjutnya, kita buat konfigurasi virtual host untuk Apache. Ini memasukkan skrip konfigurasi virtual host seperti yang terlihat pada layar. Aktifkan konfigurasi web baru kita dengan perintah sudo a to end site WordPress conf. Lalu matikan konfigurasi bawaan dengan aktifkan modul rewrite menggunakan sudo, dan terakhir restart web server kita dengan langkah terakhir, buka web browser di komputer Anda, lalu akses IP server Anda diikuti dengan directory WordPress. Pada layar setup basis data, masukkan nama database yang telah dibuat. Gunakan user root, isi password database Anda, lalu klik kirim dan pilih jalankan pemasangan. Isi informasi situs Anda. Di sini kami menggunakan judul Build a Different Moment dengan nama pengguna admin, sysops, dan password kelompok @1. Masukkan email Anda, lalu klik install WordPress. Selamat! WordPress telah berhasil diinstal di Ubuntu server menggunakan VirtualBox. Sekarang, Anda tinggal login menggunakan akun admin yang baru saja dibuat. Terima kasih telah menonton tutorial dari kelompok 1. Sampai jumpa!